if you think I'm frontin', you can run it back, yo, go on, run it back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat sehat maupun panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perkuliahan pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan, kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya maupun pengikutnya. Semoga kita pada yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati di sini dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG beserta Ibu Herni Yuniarti Suhandi MPD. Tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Baik, di sini saya selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama ingin membawakan materi mengenai administrasi peserta didik. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ialah Aan Anissa sebagai pemateri pertama dan Ari Misbahul Munir Siregar sebagai pemateri ketiga. Baik, tak panjang kalam, kita mulai ke pemateri. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar administrasi peserta didik. Konsep dasar administrasi peserta didik. Peserta didik merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan juga pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan didirikan guna untuk kepentingan peserta didik atau siswa. Administrasi merupakan suatu proses yang dilakukan suatu kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan peserta didik menurut KBBI ialah orang yang sedang belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peserta didik merupakan proses yang dilakukan oleh suatu kelompok dalam upaya mengelola peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Administrasi peserta didik meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan dan juga penyuluhan, serta pengelolaan kelas dan pengelolaan data tentang siswa dan sebagainya. Selanjutnya mengenai konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian peserta didik itu sendiri. Baik, yang pertama, menurut Sujipto dan kawan-kawan, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Lalu yang kedua, Suharsimi dan kawan-kawan, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lainnya. Lalu menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Baik, di sini selanjutnya
Manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik itu sendiri berfungsi mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan tertib, teratur, dan lancar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, dia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ialah manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Segala bentuk kegiatan, baik itu ringan maupun berat, disukai atau tidak disukai oleh peserta didik, haruslah diarahkan oleh pendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Lalu yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan memiliki banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami. Jadi secara umum, manajemen kesiswaan atau manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Tujuan dari manajemen peserta didik itu sendiri ialah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah, agar berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi sekian dari pemateri pertama. Baik, akan dilanjutkan ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Aan Anissa. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang perencanaan dan penerimaan peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik ada 3 bagian. Yang pertama yaitu batasan perencanaan peserta didik. Sebelumnya, perencanaan adalah memikirkan di muka tentang apa-apa yang harus dilakukan. Sedangkan perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah, selama di sekolah, maupun mereka akan lulus dari sekolah tersebut. Untuk bagian yang kedua tentang perencanaan peserta didik yaitu tentang langkah-langkah perencanaan peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu tentang perkiraan. Yang dimaksud dengan perkiraan di sini yaitu menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam perkiraan ini. Yang pertama dimensi kelampauan, yang kedua dimensi kekinian, dan yang ketiga dimensi keakanan. Dalam dimensi kelampauan, ini berkenaan dengan pengalaman-pengalaman masa lampau tentang penanganan peserta didiknya. Dengan menyebutkan kesuksesan dan kegagalan masa lampau ini, perencanaan akan mempunyai landasan berpijak dalam memikirkan penanganan peserta didiknya. Hal-hal yang pernah dilakukan, baik yang mendapatkan respon positif atau negatif dari peserta didiknya, dapat dijadikan pegangan dan pijakan dalam memikirkan peserta didiknya. Yang kedua yaitu dimensi kekinian. Dimensi ini berkaitan erat dengan faktor kondisional dan situasional. Keadaan peserta didik yang senyatanya sekarang ini haruslah diketahui oleh perencanaan peserta didik. Semua keterangannya, informasinya, dan data mengenai peserta didik haruslah dikumpulkan agar dapat ditetapkan kegiatannya, konsekuensinya, dan biaya tentang kegiatannya atau tenaga dan prasarana yang akan dibutuhkan untuk perencanaan peserta didik ini. Yang ketiga yaitu dimensi keakanan. Dimensi ini berkenaan dengan antisipasi ke depan peserta didik. Hal-hal yang diidealkan dari peserta didik di masa depan haruslah dapat dijangkau
seberapapun jangkauannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perumusan tujuan. Tujuan ini dapat dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut kepentingannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, jangka pendek, atau tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya yaitu langkah kebijakan. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat dipergunakan untuk mencapai target atau tujuan yang tadi telah direncanakan. Kemudian penyusunan program. Ini sangat penting karena suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam langkah kebijakan tadi. Pemilihan demikian harus dilakukan karena tidak semua kegiatan yang diidentifikasi tersebut nantinya dapat dilaksanakan. Kemudian prosedurnya adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yaitu aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan langkah-langkah ini perlu dilakukan agar personalia sekolah atau tenaga kependidikan di sekolah tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dan apa yang boleh dilakukan kemudian. Kemudian langkah selanjutnya adalah penjadwalan. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan prioritasnya, urutan-urutan dan langkah-langkahnya perlu dijadwalkan agar jelas siapa pelaksananya dan di mana hal tersebut akan dilaksanakan. Dan langkah yang terakhir yaitu pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama, mengalokasikan biaya kemana biaya tersebut akan dikeluarkan, dan yang kedua, menentukan sumber biaya itu. Untuk bagian terakhir tentang perencanaan peserta didik adalah raker perumusan rencana kegiatan peserta didik. Salah satu karakteristik perencanaan peserta didik adalah melibatkan warga atau masyarakat sekolah. Nah, agar keterlibatan mereka sangat tinggi, maka perlu disediakan arenanya. Salah satunya dengan rapat kerja yang agenda tunggalnya yaitu perumusan rencana. Karena itu, beberapa langkah operasional yang harus ditempuh oleh manajer pendidikan di sekolah adalah membentuk tim penyusunan rencana, membentuk panitia raker untuk melaksanakan kegiatan raker dari awal sampai selesai, dan yang ketiga, lakukan raker dengan agenda penyusunan rencana kerja sekolah, dan yang terakhir, menindaklanjuti acara raker. Untuk selanjutnya yaitu penerimaan peserta didik. Dalam penerimaan peserta didik ada beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Tentu didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional sekolah. Bagian yang kedua adalah sistem penerimaan peserta didik. Ada 2 macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu dengan sistem promosi dan sistem seleksi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima semua begitu saja tanpa seleksi. Bagian yang ketiga yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang dimaksud dengan kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa diterimanya seseorang sebagai peserta didik atau tidak. Ada beberapa macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama yaitu kriteria acuan patokan, yaitu suatu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada kriteria acuan norma.
yaitu suatu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi si calon peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Bagian yang keempat adalah prosedur penerimaan peserta didik baru. Ada langkah-langkah atau prosedur dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu rapat penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga yaitu pembuatan pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat yaitu pendaftaran calon peserta didik baru. Yang kelima seleksi peserta didik baru. Yang keenam penentuan peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir yaitu pendaftaran ulang. Peserta didik yang hasil nilai tesnya, jumlah danem dan kecakapannya sama dan mereka sama-sama berada pada batas penerimaan. Guna menentukan peserta didik mana yang harus diterima, hal demikian tidaklah mudah. Maka hal ini menjadi problem penerimaan peserta didik baru. Problem yang kedua yaitu adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuannya masih kalah dibandingkan dengan yang lainnya. Sementara yang bersangkutan mendapat nota dari pejabat yang memiliki kekuasaan tertinggi di mana sekolah itu berada. Dan yang ketiga, terbatasnya daya tampung dan prasarana sekolah, sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang mempunyai kecakapan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga yang materi saya bawakan berjudul Pengaturan Orientasi, Kehadiran dan Kedisiplinan Peserta Didik. Masa orientasi lazim kita jumpai hampir di setiap sekolah, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tak pandang itu sekolah negeri maupun swasta, semua menggunakan cara itu untuk mengenal lembaga sekolah pada siswa baru. Orientasi siswa baru penting dilaksanakan karena merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam pembinaan kesiswaan yang bertujuan mengantarkan siswa untuk beradaptasi di sekolah. Pada saat orientasi siswa baru, siswa belajar mengenal lingkungan sekolah yang baru, teman baru, budaya baru, dan tata tertib sekolah. Saat itu, siswa yang dibekali materi kepribadian, kesenian, keterampilan, dan ketangkasan sehingga dapat beradaptasi oleh teman-teman yang di sekitar. Jadi, kegiatan orientasi siswa baru diharapkan dapat membantu siswa dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah secara tepat. Yang perlu diperhatikan, panitia dan pembinaan orientasi siswa baru dilarang melakukan tindakan yang bersifat kurang mendidik, baik secara fisik maupun psikis. Yang bersifat fisik antara lain memberikan hukuman atau perlakuan yang mengarah pada penganiayaan. Sedangkan yang bersifat psikis antara lain tindakan atau perintah yang dapat mempermalukan atau mempersulit peserta orientasi siswa baru. Misalnya, peserta orientasi siswa baru harus mengenal atribut tertentu, membawa benda, mencari hal tertentu yang tidak mendidik. Berikut beberapa alasan orientasi siswa baru. Lingkungan sekolah siswa yang lama telah ditinggalkan dan mereka berganti dengan lingkungan sekolah yang baru, dengan penghuni dan budaya baru. Oleh karena itu, siswa perlu diorientasi. Dengan orientasi tersebut, siswa akan siap menghadapi lingkungan dan budaya baru di sekolah yang mungkin berbeda jauh dengan sebelumnya.
Yang dimaksud orientasi adalah perkenalan. Perkenalan ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi prasarana dan sarana sekolah, seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di sekolah. Sedangkan lingkungan sosial sekolah meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sebaya, seangkatan, dan siswa senior di sekolah. Tujuan orientasi siswa baru. Tujuan orientasi siswa baru adalah sebagai berikut: agar siswa mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. Kedua, agar siswa mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Dan berikutnya, pengenalan lingkungan sekolah sangat penting bagi siswa dan hubungan dengannya. Menyiapkan siswa secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Fungsi orientasi siswa baru. Pertama, bagi siswa sendiri, orientasi siswa baru berfungsi sebagai menanam sikap mental spiritual, budi pekerti yang baik, dan tanggung jawab, toleransi, dan berbagai nilai positif lain pada diri siswa sebagai implementasi penanaman konsep iman, ilmu, dan amal. Kedua, menanamkan berbagai wawasan dasar pada siswa sebelum memasuki kegiatan pembelajaran secara formal di kelas. Bagi personalia sekolah dan lembaga kependidikan, dengan mengetahui siapa siswa barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Pengaturan kehadiran siswa. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan kehadiran siswa ini, di antara lain adalah papan absen harian siswa per kelas dan per sekolah, buku absensi harian siswa, rekapitulasi absen siswa, pembinaan disiplin atau tata tertib. Disiplin merupakan suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah dan kelas di mana mereka berada. Dalam kerangka peningkatan disiplin, siswa dapat mengupayakan dan berusaha untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai, mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dan dengan aktif, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, memiliki kelengkapan belajar, mematuhi tata tertib di sekolah, tidak meninggalkan sekolah tanpa izin, dan lain-lain yang dapat meningkatkan disiplin siswa. Kegiatan keorganisasian. Kegiatan keorganisasian siswa adalah kegiatan yang dapat di mana siswa terlibat dalam organisasi yang dengan tujuan untuk pembinaan siswa di sekolah. Contoh berupa organisasi siswa intrasekolah atau disingkat dengan OSIS. Seperti kita ketahui bahwa secara umum organisasi adalah berkumpulan di mana segenap warganya mempunyai tujuan yang sama untuk mewujudkan suatu yang dikehendaki. Begitu pula dengan OSIS, adalah organisasi yang menghimpun para siswa-siswi yang ada di sekolah untuk menyatukan tujuan dan keinginan yang ingin dicapai yang kaitannya di intern sekolah. Oleh karenanya, kita jangan salah menyebutkan jika ada salah seorang di antara pengurus OSIS, misalnya ketua OSIS, kita sering menyebutnya itu adalah OSIS,
Padahal itu penyebutnya yang salah, bahwa OSIS itu sebetulnya dari sebuah organisasi di sekolah. Yang tepatnya menyebutkan adalah pengurus OSIS, dan yang tidak menjadi pengurus disebut anggota OSIS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kesimpulannya ialah administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajarnya dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif. Untuk terjadinya proses belajar yang efektif, tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan, dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.